Oke guys, selamat datang di channel Cibul Movie. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Girl in the Basement atau Gadis di Dalam Ruang Bawah Tanah. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang mana menceritakan gadis bernama Sarah yang dikurung di basement oleh ayahnya sendiri selama 20 tahun. Tidak hanya itu, Sarah juga dipaksa melayani nafsu bejat ayahnya berkali-kali hingga sampai melahirkan 4 orang anak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Sarah, gadis berusia 17 tahun, Amy, seorang kakak berusia 20 tahun, serta ayah dan ibu mereka yang bernama Don dan Rennie. Sarah yang meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke sebuah pesta. Tentu saja ibunya memberikannya izin. Namun tidak dengan sang ayah yang langsung melarangnya untuk pergi, seolah-olah Sarah ini masih anak kecil. You said I could go. Di sini karakter Sarah agak pembangkang, berbeda dengan kakaknya yang cenderung penurut. Di tengah malam, Sarah mengendap-endap keluar dari kamarnya dan dijemput oleh pacarnya bernama Chris. Aksi Sarah tersebut pun diketahui oleh ayah dan ibunya yang membuat Don sangat marah. Saat mengetahui Sarah kabur lewat jendela. Di sana, Chris membuat sebuah lagu spesial untuk Sarah. Mereka pun terhanyut dalam suasana pantai yang romantis. Pada paginya, Don melihat Sarah pulang dengan wajah yang ceria diantar oleh Chris. Don yang melihat hal itu pun langsung memarahi Sarah. Bukannya merasa bersalah, Sarah justru berkata bahwa ia akan keluar dari rumah itu saat dia berusia 18 tahun. Atas kejadian tersebut pun, Sarah dihukum seminggu tidak boleh keluar rumah. Amy dan Rennie pun datang untuk menghibur Sarah, yang mana Sarah terus mengoceh akan keluar dari rumah itu dan berkeliling dunia setelah dia berumur 18 tahun. Dan yang rupanya diam-diam mendengar pembicaraan itu langsung bergerak mengarah ke basement. Ia pun terlihat memasuki sebuah ruang rahasia yang hanya diketahui olehnya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Sarah pun lulus dari sekolahnya. Dia pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke Florida bersama Chris. Sementara ibunya pergi ke pasar, dan pun meminta tolong kepada Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah box ke basement. Di sela-sela itu, Sarah meminta izin untuk pergi jalan-jalan dengan temannya malam ini. Tak seperti biasanya, kali ini Don mengiyakan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Sarah pun diminta untuk meletakkan box tersebut ke dalam ruang misterius itu yang disebut ruang perlindungan. Usai meletakkan box itu, Don dengan cepat langsung mengunci Sarah seorang diri di ruangan misterius itu. Meski berusaha teriak, tapi sia-sia, karena Don langsung menutup lubang ventilasi yang ada. Dan malam harinya pun Rennie mulai khawatir karena tidak menemukan Sarah. Amy terlihat menenangkan ibunya dengan berpikir bahwa Sarah menginap di rumah temannya. Berhari-hari, Sarah terkunci di ruangan bawah tanah itu dengan persediaan makanan dan sebuah tas besar lengkap dengan pakaiannya. Don membuat seolah-olah kalau Sarah telah pergi dari rumah seperti yang selalu dia ucapkan. Pada suatu malam, Don pun turun ke basement untuk menemui Sarah. Dan dengan sigap, Sarah pun mencoba untuk kabur. Namun ternyata ada pintu lain. Dan akhirnya Sarah pun diseret kembali ke ruangan misterius tersebut. Dengan dalih hukuman, Don yang bejat itu pun dengan kasar memperkosa Sarah yang merupakan anaknya sendiri. Sungguh bejat bukan? Sangat minus akhlak emang si Don ini ya. Karena tak kunjung datang, Rennie pun melaporkan kehilangan Sarah ke polisi. Namun, Don langsung memotong dan bercerita kemungkinan Sarah pergi ke luar negeri seperti keinginannya selama ini. Meski begitu, polisi tetap berjanji akan mencarinya. Hari pun memasuki hari ke-7. Sarah yang tadinya masih berupaya berteriak meminta pertolongan, mulai menyadari bahwa tidak ada satupun yang mendengarnya, yang membuat dia frustasi dan putus asa. Suatu pagi Chris datang untuk menanyakan keberadaan Sarah. Namun, Don menipunya dengan berkata bahwa Sarah telah kabur dengan pria bernama Steve ke Florida. Mendengar hal tersebut, Chris pun sangat merasa kecewa, lalu ia pun pergi. 21 hari berlalu. Don datang membawa kue ulang tahun
di mana hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya Sarah yang ke-18. Dan Don pun memberikan hadiah sehelai gaun merah. Selanjutnya, dia menyuruh Sarah untuk memakainya. Setelah itu, terjadilah aksi bercocok tanam paksa yang sekian kalinya. Hari pun terus berlalu. Di saat Don datang ingin memuaskan nafsunya, Sarah sudah siap menyerangnya dengan menggunakan tutup kaleng makanan yang sudah ia permak. Mampus lu kan? Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, Don dengan mudah melawannya dan kembali melampiaskan nafsu bejatnya. Astaga, 354 hari atau lebih kurang setahun lah ya guys ya. Sarah tinggal di basement. Berkat kelakuan bejat ayahnya, dia pun sekarang sedang mengandung dan tengah menanti kelahiran anak pertamanya. Di sana dia diberikan sebuah buku panduan cara melahirkan secara mandiri, dan tiba-tiba lahirlah anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Mary. 2 tahun berselang, Sarah mengandung anak yang kedua. Di sana tampak Don yang gak ada akhlak mengunjung anak sekaligus cucunya itu. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Sarah mengandung anak ketiganya. Mary kini telah berusia 6 tahun, dan anak keduanya yang diberi nama Michael berumur 4 tahun. Sarah meminta kepada Don agar kedua anaknya dibawa keluar, agar mereka memiliki kehidupan lah ya yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Namun, tentu saja permintaan itu ditolaklah oleh Don. Heran dengan sikap Don yang tak pernah khawatir dan bersikap biasa aja gitu, padahal putrinya telah bertahun-tahun tidak ada kabar. Rennie pun meminta Don untuk menyewa detektif khusus untuk mencari tahu keberadaan Sarah. Namun, Don menolak dengan alasan sudah banyak biaya yang dikeluarkannya dan meminta Rennie berfokus kepada putri mereka yang satunya, yaitu Amy. Sarah mendapatkan sebuah televisi sebagai hadiah hari Natal dari Don. Mary yang pertama kalinya melihat TV merasa senang bukan main. Suatu hari, penyakit asma Mary kambuh, tapi Don malah membawakan obat bagi orang dewasa. Dan tentu saja, Sarah sangat marah dan meminta kepada Don agar membawa mereka ke rumah sakit, yang jelas hal itu ditolak oleh Don. Suatu hari, Chris menemui Amy untuk menanyakan kabar Sarah. Di situ dia menceritakan tentang Steve. Mendengar nama Steve, Amy pun kebingungan. Di rumah, Rennie dan Amy menanyakan tentang pria yang bernama Steve kepada Don, dan beralasan kalau dia sengaja berbohong karena tidak suka dengan Chris dan ingin agar Chris menjauhi Sarah. Don tanpa sengaja menjatuhkan kunci basement, lalu diambil oleh Amy. Amy pun mulai curiga kalau Don seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu dia turun ke bawah. Hampir saja dia mendorong lemari buku itu, lemari yang menutupi ruangan tempat Sarah dikurung. Tapi sayang, Don secara tiba-tiba memergokinya, dan secara terpaksa dia memberikan kunci itu kepada Don. Singkatnya, tahun pun terus berganti. Sarah pun melahirkan anak ketiga yang bernama Thomas. Merasa tidak cukup ruang untuk seorang anak lagi, ia pun merayu Don untuk membawa Thomas ke atas untuk dirawat oleh Rennie. Awalnya Don menolak, namun karena merasa kehadiran Thomas akan membuat waktu Sarah dengan dirinya berkurang, dia pun setuju. Pada pagi harinya, Don meletakkan Thomas di depan pintu rumahnya. Rennie yang menemukannya pun terlihat lega, karena mendapati surat yang menunjukkan bahwa Sarah baik-baik saja. Tanpa ia sadari, ada sepucuk surat kecil yang tertinggal. Sayangnya surat permintaan pertolongan yang diselipkan Sarah itu malah terbaca oleh Don dan mengembalikan surat itu kepada Sarah. 14 tahun pun berlalu. Kini Sarah mengandung anak keempatnya sembari mengasuh dua anaknya yang sudah beranjak remaja. Saat itu pula, Sarah mulai menyadari kecantikan Mary. Melihat hal itu, Sarah khawatir Mary akan bernasib sama dengannya. Suatu hari, saat hujan sedang deras-derasnya, Sarah melihat ada rembesan air. Sarah pun mendapatkan sebuah ide untuk mengorek rembesan itu sampai berlubang. Lalu Sarah mengarahkan senter ke lubang tersebut agar dari luar terlihat sebagai isyarat meminta pertolongan. Dan benar saja, seorang pria yang berjalan bersama anjingnya menyadari hal tersebut. Namun sayang, alih-alih datang ke sumber cahaya,
pria tersebut malah menghampiri rumah Sarah dan langsung disambut oleh Don. Don yang mengetahui hal itu pun langsung murka dan pergi menemui Sarah dan memukulinya seketika tanpa ampun. Kejadian itu pun membuat Sarah kehilangan anak keempatnya, dan peristiwa ini semakin membuat Sarah menderita. Bukannya merasa bersalah atau menyesal, Don datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, 17 tahun berlalu. Seperti remaja pada umumnya yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Mary dan Michael mulai bertanya-tanya, mengapa kehidupan mereka sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang yang mereka lihat di TV? Dan mengapa mereka tak pernah keluar dari ruangan itu? Karena didesak terus-menerus oleh anaknya, Sarah pun frustasi dan membuat emosinya menjadi tidak terkontrol. Sadar karena telah membuat ibunya sedih, Mary dan Michael pun menyesal. Dan pada akhirnya, Sarah meminta mereka untuk duduk dan menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sebenarnya Don. Mendengar pengakuan itu, membuat mereka menangis sedih. Pada saat yang sama, keduanya juga merasa kasihan dengan nasib malang yang dialami oleh ibu mereka. Sekarang 20 tahun berlalu. Don yang ternyata dipecat dari perusahaannya mulai mengalami masalah finansial. Kurangnya makanan dan obat-obatan yang diberikan oleh Don membuat kesehatan Mary semakin terganggu dan mulai putus asa. Merasa tidak sanggup lagi menghidupi Sarah, di tengah malam, pada saat mereka sedang tidur, Don pun mengambil keputusan untuk menghabisi mereka dengan cara memasukkan selang yang berisi gas ke ventilasi udara ruang tertutup itu. Setelah berpikir cukup lama dan merasa tindakannya sudah kejauhan, Don lalu memutuskan untuk menarik kembali selang itu. Namun tindakannya tersebut membuat asma Mary kambuh dan semakin memburuk. Sarah memohon-mohon kepada Don untuk kali ini membawa mereka ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawa anaknya bisa tidak tertolong. Merasa bersalah telah menyebabkan Mary sekarat, Don pun membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Michael ditinggalkan di dalam sebagai jaminan Sarah tidak membocorkan rahasianya. Lalu mereka pun bergegas ke rumah sakit. Untungnya, Mary selamat karena ditangani tepat waktu. Lalu suster memberi Don sebuah formulir untuk mengisi data diri Mary. Sarah melihat ini kesempatan yang tepat untuk kabur dari Don. Dengan sengaja, Sarah menumpahkan minuman ke formulir tersebut. Kemudian, saat Don ingin meminta formulir yang baru, lalu Sarah bergegas menemui suster tadi untuk meminta pertolongan, yang kebetulan sedang berbicara dengan seorang polisi. Don yang menyadari hal itu, mencoba untuk menghalanginya. Lalu, Sarah mempercepat langkahnya dan berhasil meminta tolong kepada suster dan polisi itu. Merasa nasibnya yang sudah di ujung tanduk, Don pun berusaha kabur. Beruntung dengan cepat polisi langsung mencegahnya. Singkat cerita, Don pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tak lama, polisi pun mulai berdatangan untuk menggeledah rumahnya. Polisi pun mengeluarkan Michael yang masih tertinggal di ruangan bawah tanah tersebut. Akibat dari perbuatannya, Don pun diberikan hukuman setimpal dengan penjara seumur hidup. Dan di akhir film pun terlihat kehidupan Sarah jauh lebih baik bersama Rennie, Amy, dan ketiga anaknya. Lalu tiba-tiba Chris datang menemui Sarah untuk melepas kerinduannya di tepi sungai. Chris pun meminta maaf karena dengan polosnya mempercayai Don. Sarah pun bercerita selama di basement dia selalu merindukan Chris. Dan pada akhirnya mereka pun kembali untuk menjalin asmaranya. Film pun selesai.